Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 13 ayat 5. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi kita diingatkan cuma dikasih Tuhan tentang jangan jadi hamba uang, jangan mau diperbudak oleh uang. Ya, kita ingat uang itu tuan yang jahat dan kejam, tetapi dia budak atau hamba yang baik. Artinya kita mau gunakan untuk apa saja dia manut gitu ya. Tapi kalau kita jadi budak atau jadi hamba uang, wah ngeri. Ya, orang akan menghalalkan segala cara, apapun dia lakukan demi uang. Karena dia uang jadi tuan. Ya, yang namanya hamba kan manut sama tuannya. Demi uang orang bahkan rela menderita, mau berbuat dosa, bahkan sampai rela mati. Hati-hati saudara dikasih Tuhan. Ya, mari diingatkan oleh Tuhan untuk kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi sesungguhnya Tuhan sudah pelihara hidup kita. Ya, karena itu cukupkanlah dengan apa yang ada. Ya, tidak perlu untuk jadi hamba uang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, ingat, ya sekali lagi Tuhan memelihara dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan berkata, Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya kalau Tuhan tidak membiarkan kita dalam kekurangan, dalam pergumulan, masalah ekonomi, ya masalah keuangan ya dalam hal ini, ya dia tidak membiarkan dalam arti dia turun tangan, dia yang turut berperkara, dia tidak akan membiarkan engkau berjuang sendiri, engkau dalam setiap kesusahanmu ada dia, Tuhan yang tidak membiarkan engkau. Ya, dia pasti menolong hidupmu. Dia pasti akan turun tangan sehingga engkau pasti bisa ya mengatasi setiap pergumulanmu. Bahkan dikatakan dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak meninggalkan artinya Tuhan berarti beserta dengan kita. Dia bersama dengan kita. Dia menyertai hidup kita. Ya, jadi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam pergumulan kita, dalam kesusahan, dalam permasalahan hidup kita. Nah, Tuhan tidak membiarkan kita, artinya dia turun tangan. Dia pasti menolong kita. Dia pasti memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita. Dan lebih daripada itu dikatakan, tidak meninggalkan engkau. Tuhan akan menyertai kapanpun, kemanapun kita melangkah. Ada Tuhan yang Immanuel itu, Tuhan yang beserta dengan hidup kita. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk khawatir. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Dia pasti menolong kita. Termasuk dalam hal kebutuhan hidup. Ya, setiap orang butuh uang.
Ya, tetapi janganlah uang ini menjadi segala-galanya. Ya, uang bisa kita gunakan untuk banyak hal, tapi ada banyak hal juga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak, karena iblis pun bisa memanfaatkan uang untuk membuat orang jatuh dalam dosa. Entah itu dosa korupsi, entah itu dosa kejahatan yang lain. Kita sering melihat berita, ada orang demi uang akhirnya membunuh rekannya. Demi uang ia rela untuk merampok bank, dengan konsekuensi bisa ditembak mati. Demi uang orang melakukan, bahkan menghalalkan segala cara. Firman Tuhan mengingatkan, jangan jadi hamba uang. Jangan mau diperbudak dengan uang. Sekalipun kau butuh uang, kita semua butuh untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi ingatlah, ya, Tuhanlah sesungguhnya yang memelihara kita. Ya, tidak perlu jadi budaknya uang, tidak perlu jadi hamba uang. Tetapi mari jadilah tuan atas uang. Artinya ketika engkau terima uang, gunakan uang itu justru untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhanmu. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan, hati-hati jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong kita, yang mencukupkan kita atas segala kebutuhan-kebutuhan kita. Percaya, ya, burung di udara saja Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan kok. Apalagi kita semua, lebih lagi kita yang sudah diselamatkan, ditebus dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, kita yang sudah dilepaskan dari dosa, dibayar dengan harga yang mahal. Masa untuk hidup kita di dunia yang ya tidak seberapa lama dibandingkan dengan kekekalan surga, Tuhan tidak bisa menolong kita? Tidak mungkin. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memelihara, mencukupkan apa yang kita perlukan. Nah, yang penting kita mentaati Tuhan. Yang penting kita selalu manut sama Tuhan. Mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Ya, jangan mau jadi budaknya uang. Tapi kita merendahkan diri, jadi hambanya Tuhan. Kita manutnya sama Tuhan. Kita percaya kalau kita manut sama Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia pasti berperkara. Dia pasti menolong kita. Kalau Tuhan yang menolong, kita pasti tertolong. Kalau Tuhan yang turun tangan, pasti kita bisa mengatasi segala perkara, segala masalah. Dan kita pasti berkemenangan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman-Mu tentang bagaimana kami bersikap terhadap uang, supaya kami tidak jadi budak atau jadi hamba uang, tapi kami bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, karena apa yang ada ini adalah berkat yang dari Tuhan. Juga Tuhan, kami bersyukur Engkau sendiri yang tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau sendiri juga yang berkata bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau pasti menyertai dan menolong hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika ada Engkau bersama kami, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.